warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan Roni izinkan untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini dengan sebuah istilah yang sangat luar biasa, mengacu pada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Roni Urban izinkan akan menyapa dalam bahasa Sunda sapaan khas Tanah Pasundan. Yang ada di studio boleh sama-sama juga menjawab. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Apresiasi yang di studio. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Herawanto. Digitalisasi memegang peranan penting baik dalam masa pandemi maupun dalam masa proses pemulihan ekonomi. Kita pahami bersama bahwa tantangan ekonomi di era pandemi sangat besar dan survival atau daya tahan hidup dari pelaku bisnis termasuk UMKM banyak tertolong dengan digitalisasi proses bisnis mereka, terutama dalam hal distribusi barang dan jasa melalui e-commerce platforms yang ada. Senang sekali saya menjadi moderator yang akan memandu jalannya sesi talk show Festival Cinta Bangga Paham Rupiah di Era Digital tahun 2021. Hadirin, perluasan edukasi rupiah ini dibutuhkan untuk dapat menjawab permasalahan di masyarakat dan perkembangan teknologi serta sistem pembayaran hingga rupiah dapat berdaulat di era digital. Era digital ini menjadi suatu tantangan yang semakin berat ya bagi kita semua, khususnya di kaum milenial nih, karena kita harus melihat kembali, mereposisi bagaimana cara pandang kita terhadap rupiah, ya, bagaimana peran dan eksistensi rupiah di era digital nih. Karena di era disrupsi ini batas-batas negara itu semakin tipis, batas kedaulatan negara semakin tipis, sehingga ke acara ini kita akan lebih menekankan pentingnya kita lebih memahami, lebih cinta dan lebih bangga terhadap rupiah. Digitalisasi ini mengubah pola komunikasi gitu. Dan saat ini semua orang bisa menjadi penyedia konten digital selain pekerjaan utamanya. Accelerate diri kita atau membedakan diri kita dari yang lain. Dan kalau ujungnya mau jualan, ya bisa pakai cara-cara saya yang jualannya dengan menggunakan hampir ya mungkin 95% sampai 99% menggunakan non tunai. Penasaran deh, saya baru mau mulai. Oke, semoga setelah ini langsung mulai. Saya bekerja demi rupiah. Aduh, jangan kayak gitu. Justru itu kebalik. Kita jangan mau bekerja untuk uang. Mungkin awalnya nggak apa-apa ya kerja untuk dapat uang, tapi make sure uangnya itu harus kerja lagi untuk kita. Gitu. Jadi jangan kebalik. Jangan kita kerja untuk uang, uangnya istirahat di tabungan. Harusnya kita kerja nggak apa-apa, uangnya kerjain lagi. Suruh dia kerja lagi lewat investasi. Biar di kemudian hari kita bisa istirahat ya dengan pensiun. Pertanyaan pertama diarahkan untuk Raditya Dika dari Izah Amalia dari Malang. Menurut Bang Radit,
apa sih hambatan pelaku usaha di daerah untuk go digital dan bagaimana strategi edukasi dan sosialisasi versi Bang Radit untuk meningkatkan dan mendongkrak digitalisasi di daerah tertentu yang SDM-nya minim? Silahkan Mas Radit Yadika untuk menjawabnya. Kadang-kadang yang paling menarik ya buat orang-orang untuk transaksi non tunai itu dipromo sih sebenarnya. Jadi kalau semakin bagus promonya, semakin menarik, mau nggak mau kan orang akan mikir ya, rugi nih gue kalau nggak ikutan. Itu yang saya rasain sih. Terutama kalau misalnya kita juga nggak buka opsi lain sebenarnya. Kalau misalnya saya jualan stand up comedy yang download itu juga kita nggak buka opsi lain buat bayar cash gitu misalnya. Jadi mereka mau nggak mau juga pasti akan tanya caranya gimana. Awal-awalnya emang berat sih. Kalau misalnya kita bikin pas pertama-pertama tuh masih banyak yang nggak ngerti cara pakainya, atau virtual account masih banyak yang salah gitu misalnya. Tapi lama-lama terbiasa sendiri sih. Jadi emang harus dari sisi kitanya juga bisa kasih opsi itu. Bagaimana cara kita menerapkan cinta, bangga, paham rupiah pada uang instrumen pembayaran non tunai? Sementara itu bagaimana generasi muda di masa depan dapat mengenal sosok pahlawan yang ada pada uang tunai jika penggunaan non tunai meningkat? Lalu apakah mata uang digital ada bentuk pemalsuan atau tidak? Silakan Pak Ameriza untuk menjawabnya. Terima kasih Mbak Clara. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi memang sangat relevan bahwa di era digital di mana trennya itu banyak penggunaan non tunai, spirit CBP rupiah itu tetap harus ada. Cuman bentuknya itu kalau yang tunai itu kan secara physically, tapi kalau yang non tunai itu harus tertanam dalam seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Penggunaan transaksi pembayaran yang non tunai tadi harus bermata uang rupiah. Jadi nggak boleh nanti teman-teman bayar kafe pakai Bitcoin gitu, pakai Ethereum, itu nggak boleh. Jadi untuk mensortir apakah ini investasi bodong atau bukan, sekarang kan lagi banyak ya yang robot trading sih sekarang lagi maraknya ya, yang ternyata balik lagi ke 2L ini aja sebenarnya. 2L ini tuh bisa menyelamatkan uang kita ya kan? Kita punya kuis nih teman-teman sekalian ya. So, siapkan dimanapun Anda berada saat ini yang tengah menyaksikan acara kita punya kuis yang namanya Festival Cinta Bangga Paham Rupiah.